Puji Tuhan, haleluya. Kalau pada hari ini kita bisa bersaat teduh bersama dengan saya Luna Dewi Warna di GPDI Mahanaim Tegal. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami mau bersaat teduh, kami mau dengar firman-Mu, pakai kami hamba-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu, dan lewat firman-Mu kami semua boleh diingatkan tentang Engkau yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema pada hari ini adalah pengharapan di tengah fitnah. Ayat yang saya ambil Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, kata fitnah menurut KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekkan orang atau seperti menodai nama baik atau merugikan orang lain. Saudara, memfitnah ini adalah satu hal yang sangat jahat. Ya, dengan fitnaan maka kita bisa membunuh karakter seseorang bukan secara fisik, tetapi membunuh karakter seseorang untuk saudara masa depannya, untuk kebahagiaannya. Kita membunuh karakter seseorang untuk juga ketenangannya, dan kita membunuh akan hari depannya. Oleh sebab itu saudara, mari kita boleh melihat bahwa memfitnah atau fitnaan itu adalah sangat jahat sekali. Kita saudara dalam hidup kita sehari-hari tak jarang kita mungkin saudara ataupun saya bisa menjadi korban fitnaan dari orang lain. Fitnaan bisa terjadi di keluarga, di komunitas, dalam satu komunitas, bisa dengan rekan-rekan kerja. Ya, dalam satu pekerjaan atau juga teman di gereja, teman seiman atau juga teman di sekolah, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara, fitnah ini muncul bisa dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama karena ada kebencian. Kalau seseorang sudah benci dengan seseorang, terkadang tanpa disadari, saudara, keluarlah fitnaan yang sangat menyakitkan karena ada kebencian. Bisa juga karena ada iri hati. Iri hati dapat membuat seseorang bisa mengeluarkan fitnaan. Oleh karena juga sakit hati, hatinya sakit, terluka, ya saudara, karena terluka yang begitu dalam maka dia berusaha juga untuk menghancurkan orang lain atau orang yang memang membuat dia sudah sakit hati, maka difitnahlah dengan kata-kata dusta. Ya, nah saudara yang terkasih, bisa juga fitnah itu muncul karena ada kemunafikan, ingin kelihatan lebih baik sehingga menjatuhkan orang lain dengan fitnaannya karena dia ingin dirinya yang tidak baik itu supaya kelihatan baik. Nah saudara, Tuhan rindu kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh memfitnah. Karena orang yang memfitnah, pemfitnah itu akhir hidupnya adalah masuk di dalam neraka. Jadi saudara, penting sekali kita menjadi anak Tuhan yang tidak mengeluarkan kata-kata fitnah ini. Nasihat untuk kita nasihat untuk kita jikalau kita difitnah, apa yang harus kita lakukan? Kita masih punya pengharapan. Pengharapan kita adalah di dalam Yesus. Yesus yang paling tahu, dan kita tahu bahwa Yesus adalah yang akan membela kita. Jikalau kita benar, Dia akan membela kita. Oleh sebab itu saudara, kita belajar ketika kita difitnah, yang pertama adalah kita harus menjawab dengan baik, dengan ramah. Di sini kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Rasul Paulus saudara, ketika dia difitnah saudara, oleh musuh-musuhnya, namun apa responnya? Responnya adalah dikatakan di sini, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ternyata ketika dia difitnah, dia tidak menjadi pahit, dia tidak menjadi marah, tetapi dia membalas dengan ramah.
fitnah, ia tidak hancur dengan depresi yang berkepanjangan, dia tidak stres dengan stres yang berkepanjangan, dia tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia menjawab para pemfitnahnya dengan penuh kasih dan kesabaran. Belajar saudara, ketika kita difitnah, balas dengan ramah. Yang kedua, saudara, ketika difitnah, mari kita tetap memiliki cara hidup yang baik, kita tetap jadi berkat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saudara, ketika difitnah, tetaplah kita punya cara hidup yang baik, kita tetap jadi berkat. Ketika kita jadi berkat, kita punya pengharapan bahwa terang itu, apa yang kita buat baik itu tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan membalas kebaikan kita. Yang ketiga, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Saudara, kuduskan Yesus dalam hidup kita. Biarlah ketika kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, kita mempermuliakan Dia. Dan benar, hidup kita adalah tidak benar dengan apa yang difitnahkan itu. Percayalah, kita dapat menutup mulut yang memfitnah itu, justru dipermalukan. Allah kita adalah Allah yang punya waktu. Oleh sebab itu, izinkanlah Dia bekerja menurut waktunya untuk menolong kita. Itulah pengharapan kita. Dan yang keempat, saudara, jangan kita mau kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Teruslah berbuat baik, saudara. Walaupun fitnahan sepertinya menyatakan kita adalah orang yang jahat, orang yang mungkin di mata dunia mungkin seperti sampah, tetapi tetaplah balas apa yang jahat, kata-kata yang jahat, fitnahan yang jahat itu dengan kata-kata kita yang baik. Kita memberkati. Puji Tuhan, saudara. Kita belajar dengan satu pribadi, Yusuf. Dia belajar untuk tidak membalas saudaranya, mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Yusuf tahu bahwa Tuhan mereka-reka yang baik untuk satu masa depan satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Dia tahu, Yusuf dia tahu bahwa Tuhan memakai hidupnya di tengah-tengah fitnahan. Kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk kami tetap kuat di tengah-tengah fitnahan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau, dan kami tetap membalas yang jahat itu dengan kebaikan. Jadikan kami terang, dan kami tetap mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.